di mana kita sampai masih pada bab as-salafu wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Bagaimana para generasi terdahulu itu semangat untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Wa an Abil Munzir Ismail bin Umar qala sami'tu Aba Abdurrahman al-Umri yaqul, dari Abul Munzir Ismail bin Umar, beliau berkata, aku mendengar Abu Abdurrahman al-Umri, beliau berkata, inna min ghaflatika i'radaka 'anillahi bi antara ma yuskhituhu fatujawizuh. Di antara tanda engkau lalai dari Allah Subhanahu wa taala adalah engkau berpaling dari Allah, yaitu dengan engkau melihat sesuatu yang membuat Allah murka, akan tapi engkau kemudian melakukannya, ya, tidak mengindahkannya, yakni tetap melakukannya. Wala ta'muru wala tanha khaufan mimman la yamliku durran wala naf'a. Dan engkau tidak memerintahkan kepada yang ma'ruf dan tidak melarang dari yang mungkar karena takut terhadap orang-orang yang tidak memiliki madarat dan manfaat, tidak bisa memberikan madarat dan juga tidak bisa memberikan manfaat, yakni manusia. Tidak ada manusia yang bisa memberikan madarat dan manfaat. Yang hanya bisa memberikan madarat dan manfaat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun madarat yang diberikan oleh makhluk kepada kita, manfaat yang diberikan oleh makhluk kepada kita, tidaklah itu kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mampu untuk memberikan madarat dan juga tidak mampu memberikan kita manfaat kecuali atas apa yang telah Allah takdirkan kepada kita. Maka kita lihat di antara tanda seseorang itu lalai dari Allah Subhanahu wa taala, kebalikan dari lalai dari Allah apa? Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tanda bahwa seseorang itu lalai dari Allah Subhanahu wa taala ada dua, kata Abu Abdurrahman al-Umri. Yaitu yang pertama, engkau melihat ada sesuatu yang membuat Allah murka, akan tapi engkau tidak mempedulikannya. Fatujawizu, yakni tetap melakukannya, tidak mengindahkan sama sekali, tidak kemudian introspeksi, tidak kemudian bertaubat, tidak kemudian merenungkan bahwa itu adalah kesalahan dan dosa, akan tapi tetap dilakukan. Tanda yang kedua, tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa? Karena takut terhadap manusia yang tidak bisa memberikan madarat dan tidak bisa memberikan manfaat. Wa qala sami'tuhu yaqul man tarakal amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar min makhafatil makhlukin nuzi'at minhu haibatullah ta'ala falau amara ba'dhu waladihi aw ba'dha mawalihi lastakhaffa bihi. Dan aku mendengar bahwa beliau Abu Abdurrahman al-Umri, beliau berkata, barang siapa yang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar karena takut kepada makhluk, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencabut muruah dan wibawa dari orang tersebut. Mencabut muruah dan wibawa dari orang tersebut, sehingga ketika orang tersebut memerintahkan sebagian dari anaknya atau sebagian dari budaknya, di zaman dahulu masih ada perbudakan, lastakhaffa bihi, maka anaknya atau budaknya tersebut tidak akan mengindahkannya, akan meremehkan perintahnya tersebut atau akan meremehkan larangannya tersebut. Maka ini perkataan ulama, yaitu orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, orang yang tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh syariat. Maka apa hukumannya selain berdosa? Hukumannya yang disegerakan di dunia adalah akan dicabut wibawa dan muruah dari orang tersebut. Sebaliknya, ketika seseorang itu berusaha untuk melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikannya wibawa dan muruah. Allah akan berikan lisannya itu penuh dengan hikmah. Allah memberikan kepada ilmunya manfaat dan keberkahan. Nah, bisa jadi masih berusaha untuk, yakni ketika melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, bisa jadi ada orang yang tidak mengindahkan, atau bisa jadi ada orang yang menolak bahkan. Tetapi ya bisa jadi jumlahnya lebih sedikit daripada yang menerima.
Bisa jadi ada orang yang menolak ilmu yang dia ajarkan di suatu tempat, tapi banyak orang di tempat yang lain mendapatkan manfaat dari ilmunya tersebut. Ini tanda keberkahan. Jadi bukan berarti kemudian tidak ada sama sekali yang menolak yakni ilmu yang dia ajarkan, atau tidak mengindahkan perintah yang dia ucapkan. Maka ini adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala yang disegerakan di dunia. Karena hukuman ada dua. Hukum asalnya hukuman, demikian pula pahala. Hukum asalnya adalah di akhirat. Akan tetapi ada pahala atau balasan kebaikan yang disegerakan di dunia, demikian pula ada hukuman yang disegerakan di dunia. Ini termasuk hukuman yang disegerakan di dunia. Jatuhnya wibawa dan muruah karena tidak memerintahkan sesuai apa yang diperintahkan oleh syariah. Maka misalkan ketika kita melihat ada seorang yang berilmu, akan tapi kemudian bermudah-mudahan dalam melakukan suatu kemaksiatan, maka tentu muruahnya akan jatuh. Tentu orang-orang akan berkata, antum mengatakan panjang lebar di kajian, akan tapi kenapa dalam masalah ini antum bermudah-mudahan tidak segera bertaubat? Tentunya tidak ada orang yang selamat dari kesalahan, betul tidak? Tidak ada orang yang selamat dari dosa dan kemaksiatan. Seorang yang berilmu pasti punya aib. Seorang yang berilmu pasti tergelincir, pasti pernah tergelincir. Tetapi yang membedakan adalah ketika dinasihati, ketika sadar bahwa itu dosa, apa yang dilakukan oleh orang tersebut, apa yang dilakukan oleh kita. Tidak hanya kita tidak, hendaknya jangan membicarakan orang lain. Hendaknya kita harus selalu mengembalikan kepada diri kita sendiri. Ketika kita menyadari bahwa itu salah, ketika kita dinasihati bahwa itu adalah kemaksiatan atau keharaman, maka apa yang kita lakukan? Ketika kemudian kita menerima nasihat tersebut, berusaha untuk rujuk kepada al-haq, berusaha untuk rujuk kepada kebenaran, justru Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan kepada orang tersebut. Justru akan memberikan wibawa dan muruah kepada orang tersebut. Tetapi ketika kemudian dia terus bersikukuh dengan kemaksiatannya tersebut, maka Allah akan mencabut wibawa dan muruah dari orang tersebut. Wa an Sulaiman bin Abdurrahman bin Isa haddatsana Abu Khulaid Utbah bin Hammad Al-Qari haddatsana Al-Auza'i qala, dari Sulaiman bin Abdurrahman bin Isa telah meriwayatkan kepada kami Abu Khulaid Utbah bin Hammad Al-Qari telah meriwayatkan kepada kami Al-Auza'i bahwa beliau berkata. Jadi ini perkataan Al-Auza'i. Ba'atha Abdullah bin Ali ilayya. Abdullah bin Ali mengutus seseorang kepadaku. Abdullah bin Ali adalah seorang penguasa di daerahnya Al-Auza'i. Bukan Amirul Mukminin, ini bukan khalifah, tapi mungkin penguasa atau misalkan gubernur, misalkan begitu ya. Penguasa di daerahnya Al-Auza'i. Fashtadda dzalika alayya. Ya. Fastadda dzalika alayya. Afwan. Bisa juga khalifah, tidak masalah sebenarnya, akan tapi zahirnya ini adalah penguasa di daerah tersebut ya. Nanti kita cek insyaallah apakah Abdullah bin Ali ini khalifah atau tidak. Fastadda dzalika alayya. Kemudian hal tersebut membuatku berat. Kenapa? Karena Abdullah bin Ali ini adalah seorang yang zalim, penguasa zalim, penguasa yang diktator, penguasa yang otoriter, yang kejam. Sehingga bayangkan ketika seorang penguasa kemudian mengutus seseorang kepada kita, kita diminta menghadap. Coba bayangkan. Berat, betul tidak? Fastadda dzalika alayya, maka ini menjadi berat padaku. Wa qadimtu fadakhaltu. Akan tapi akhirnya aku datang dan aku masuk ke dalam istana beliau. Wan nasu simaton. Dan orang-orang pada saat itu simaton, yakni saffan. Allahu a'lam maknanya mungkin duduk dalam dua saf, dua baris begitu ya. Faqala ma taqulu fi makhrajina wa ma nahnu fihi. Kemudian penguasa tersebut bertanya kepada Al-Auza'i, seorang ulama besar di daerah tersebut. Apa yang kau katakan tentang yakni jalan keluar untuk kami dan kondisi yang sedang kita hadapi ini? Mungkin sedang ada kondisi tertentu pada saat itu atau sedang ada kejadian tertentu. Al-Auza'i diminta pendapatnya. Qultu aslahallahu al-amir. Semoga Allah memperbaiki kondisimu wahai amir, wahai penguasa. Qad kana baini wa baina Dawud bin Ali mawaddah.
antara aku dengan Daud bin Ali itu ada yakni hubungan kedekatan yang baik. Qala la tukhbiranni. Kemudian Abdullah bin Ali berkata, penguasa tersebut berkata, "Thaib, engkau sampaikan kepadaku, kabarkan kepadaku apa yang menjadi pikiranmu." Fatafakkartu thumma qultu la asduqannah. Al-Auza'i bimbang, yakni beliau berpikir, fatafakkartu, ya, beliau berpikir kira-kira ini mau mengucapkan jujur atau tidak. Jadi terus terang atau tidak, atau berusaha untuk menutupi, ya, tidak jujur tapi tidak bohong begitu ya. Berusaha untuk tidak jujur, tidak terus terang maksudnya, tapi juga tidak bohong, tidak dusta. Tsumma qultu la asduqannah. Akan tapi kemudian aku berpikir, ya sudah, jujur sajalah, terus terang saja. Wastabsaltu lil maut. Dan Al-Auza'i kemudian berkata, dan aku memberanikan diri untuk mati. Coba bayangkan. Aku akan jujur saja, terus terang saja, dan aku beranikan diriku untuk mati. Apapun konsekuensinya setelah aku mengatakan terus terang kepada penguasa yang diktator tersebut. Coba lihat. Jadi sampai segitunya, begitu ya. Sampai segitunya apa yang dipikirkan oleh Al-Auza'i. Tsumma rawaitu lahu an Yahya bin Sa'id hadis al-a'mal. Kemudian aku meriwayatkan kepada beliau hadis dari Yahya bin Sa'id, yaitu hadis al-a'mal, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan itu bergantung pada niatnya. Wallahu alam, apa maksud dari beliau menyampaikan hadis tersebut? Apakah ada kaitan langsung dengan kejadian atau kondisi yang tadi disebutkan, atau cuma sekedar mengingatkan gitu ya, untuk meluruskan bahwa amalan itu harus sesuai dengan niatnya? Ini zahir. Yang lebih dekat adalah yang makna kedua ini. Itu Al-Auza'i hendak mengingatkan bahwa setiap amalan yang kita lakukan itu harus dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yakni memuaskan hawa nafsu pribadi. Wa biyadihi qadibun yanqutu bihi. Dan di tangan dari penguasa tersebut ada batang kayu yang digunakan untuk menulis-nulis atau ya menulis-nulis mungkin di tanah atau di lantai. Wallahu alam apa makna dari hal ini disebutkan. Ya, mungkin ini maksudnya adalah suasananya sangat tegang, ya, sehingga beliau sedang menjelaskan bagaimana tegangnya pada saat itu, sampai batang kayu yang dipegang saja bisa membuat ya ngeri. Ini penguasa yang diktator, penguasa yang ya ini mudah sekali menumpahkan darah, membunuh orang lain. Tsumma qala ya Abdurrahman, ma taqulu fi qatli ahli hadzal bait. Kemudian penguasa tersebut berkata kepada Abdullah bin Ali, penguasa tersebut berkata kepada Al-Auza'i, wahai Abdurrahman, yakni Al-Auza'i, apa yang kau katakan tentang pembunuhan terhadap orang-orang dari keluarga ini, yakni Bani Umayyah? Karena Abdullah bin Ali itu dari Bani Abbas, dinasti Abbasiyah. Dan dinasti Abbasiyah itu sampai bunuh-bunuhan dengan Umayyah. Mereka untuk mendapatkan kekuasaan itu dengan membunuhi ya dinasti Umayyah. Apa pendapatmu tentang membunuh kaum ini, Umayyah? Qultu haddatsani Muhammad bin Marwan an Mutarrif bin Ibn Syikhir an Aisyah radhiyallahu anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu qatlul muslim illa fi thalath wa saqal hadis. Kemudian Al-Auza'i, di antara kecerdasan Al-Auza'i adalah beliau tidak mengucapkan apa pendapat beliau. Apa yang beliau ucapkan? Hadis. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau kemudian mengucapkan, telah meriwayatkan kepadaku Muhammad bin Marwan dari Mutarrif Ibn Syikhir dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu qatlul muslim illa fi thalath. Tidak halal membunuh seorang muslim kecuali dalam 3 kasus. Ats-tsayyibuz zani wan nafsu bin nafsi wat tariku lidinihi al mufariqu lil jamaah. Itu orang yang zina, orang yang sudah pernah menikah kemudian zina, yakni hukumannya rajam kalau di dalam syariat Islam. Wan nafsu bin nafsi, orang yang membunuh orang lain tanpa hak, maka apa pembunuhannya? Qisas dalam syariat Islam. Apa hukumannya? Qisas dalam syariat Islam. Wat tariku lidinihi al mufariqu lil jamaah, orang yang keluar dari agamanya, murtad, dan memecah belah al jamaah, kaum muslimin. Maka 3 kondisi ini baru dibolehkan bagi penguasa,
perhatikan, bagi ulil amri untuk membunuh orang tersebut sebagai pelaksanaan dari hukuman had dari syariat Islam. Jadi kita lihat di sini Al-Auza'i tidak mengucapkan pendapat beliau, akan tapi mengucapkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala akhbirni anil khilafah. Kemudian penguasa tersebut Abdullah bin Ali bertanya kepada Al-Auza'i, sekarang kabarkanlah kepadaku tentang khilafah. Apa pendapatmu tentang khilafah? Yani apa pendapatmu tentang ana mendapatkan kursi khilafah ini? Wow, berarti di sini berarti khalifah ya. Berarti ya dari konteksnya ya. Nah, berarti Abdullah bin Ali adalah salah satu khalifah Abbasiyah. Nah, berarti bukan gubernur, akan tapi penguasa Abbasiyah. Akhbirni anil khilafah. Kabarkanlah kepadaku tentang khilafah. Yani apa pendapatmu tentang ana berhasil mendapatkan khilafah ini? Dan di antara hal yang disampaikan oleh Abbasiyah kepada kaum muslimin pada saat itu, kepada rakyat, mereka mengatakan bahwa khilafah itu adalah wasiat dari Nabi Muhammad SAW kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Abbasiyah itu adalah keluarganya Nabi Muhammad SAW, Al-Abbas. Sedangkan Umayyah dari Muawiyah, bukan keluarga langsungnya Nabi Muhammad SAW, walaupun sama-sama Quraisy. Ya, sama-sama Quraisy. Akhbirni anil khilafah wasiatan lana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kabarkanlah kepadaku tentang khilafah ini yang itu merupakan wasiat kepada kami dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah syubhat yang muncul pada saat itu. Atau boleh kita katakan propaganda yang disampaikan oleh Abbasiyah bahwa mereka yang berhak. Apa hukumnya ketika sudah ada Umayyah? Sudah ada penguasa ulil amri di kalangan kaum muslimin yakni Umayyah, tidak boleh direbut. Tidak boleh direbut, berontakan, tidak boleh. Dibunuh-bunuhi orang, tidak boleh. Ya, tapi di antara syubhat atau propaganda yang dilancarkan pada saat itu, ini wasiat kepada kami. Kami Abbasiyah, mereka Umayyah, kami yang lebih berhak terhadap terhadap kekuasaan di negeri ini. Faqultu, lihat apa yang dikatakan oleh Al-Auza'i. Lau kanat wasiyatan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma taraka Aliun radhiyallahu anhu ahadan yataqaddamuhu. Azib, argumentasi yang sangat tidak bisa dibantah sama sekali. Seandainya khilafah itu adalah wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin Ali radhiyallahu anhu membiarkan ada satu orang pun yang mendahului beliau untuk menjadi khalifah. Padahal kenyataannya siapa khalifah sebelum Ali radhiyallahu anhu? Ada 3 bahkan, Abu Bakar, Umar, Utsman. Akan tapi kita lihat, ya mungkin Utsman bisa kita katakan menantunya Nabi Muhammad SAW. Baik, menantunya Nabi Muhammad SAW. Tapi Abu Bakar dan Umar bukan keluarga langsung, bukan Banu Hashim dan Banu Muttalib. Betul? Bukan Banu Hashim dan Banu Muttalib. Tapi kita lihat Ali radhiyallahu anhu justru mendukung dan menjadi penasihatnya Abu Bakar dan Umar ketika Abu Bakar dan Umar menjadi khalifah. Seandainya ini adalah wasiat dari Rasulullah SAW, maka apa yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar tersebut adalah kemaksiatan. Betul tidak? Dosa besar. Tidak melaksanakan wasiat Rasulullah SAW. Yang berhak siapa berarti? Ali. Tapi tidak. Itu bukan yang Ali lakukan. Radhiyallahu anhu. Beliau apa? Mendukung Abu Bakar dan Umar, kemudian Utsman, sebelum beliau kemudian menjadi khalifah. Kita lihat di sini, ini argumentasi yang tidak bisa terbantahkan. Dan penguasa tersebut diam saja, lanjut kepada pertanyaan yang lain, ya. Tidak melanjutkan pertanyaan tentang tema itu. Qala fama taqulu fi amwali Bani Umayyah. Abdullah bin Ali, penguasa tersebut kemudian bertanya, apa pendapatmu tentang harta-harta dari Bani Umayyah? Harta-harta dari Bani Umayyah, apakah boleh kita ambil? Apakah boleh ana rampas? Itu maksudnya. Termasuk darahnya, apakah boleh ana tumpahkan? Gitu ya. Ini pertanyaan penguasa tersebut yang wallahu alam ini apa maksudnya? Bisa jadi menguji, bisa jadi memang untuk bertanya. Kita tidak tahu, betul tidak, apa niat dari Abdullah bin Ali. Dan ini yang tadi kita katakan, ini zahir dari mengapa tadi Al-Auza'i menyampaikan hadis tentang niat di awal.
Ya, Al-Auza'i sepertinya sudah bisa merasakan apa yang mau ini dilakukan oleh Abdullah bin Ali. Sepertinya dia akan mengetes atau memberikan pertanyaan-pertanyaan ini. Antara memberikan pertanyaan atau memberikan fatwa titipan. Ya, kalau penguasa yang zalim itu sudah memanggil ulama. Antara dua itu. Atau mau tobat atau mau bertanya. Itu kalau kita mau husnudzon. Taib. Qultu, kemudian Al-Auza'i berkata, "In kanat lahum halalan fahiya 'alaika haramun." Ini juga kalimat yang sangat indah dari Al-Auza'i, tidak bisa juga dibantah. Seandainya harta-harta tersebut halal bagi mereka, memang mereka dapatkan dari sumber mata pencaharian yang halal, maka itu haram bagimu untuk engkau rampas. Wa in kanat 'alaihim haraman fahiya 'alaika ahram. Dan seandainya harta tersebut haram bagi mereka, haram sebenarnya untuk mereka dapatkan. Tapi ketika mereka sudah mendapatkannya, maka engkau merampasnya dari mereka lebih haram lagi. Karena apa? Karena baik engkau dan mereka, misalkan itu haram, engkau dan mereka sama-sama haram sebenarnya untuk mendapatkan untuk harta tersebut. Betul tidak? Beda kasus kalau misalkan memang itu hartamu diambil sama orang, dicuri misalkan, antum ambil balik dari dia, boleh atau tidak? Boleh, memang ini harta kita, betul tidak? Betul? Nah, tapi ketika bukan sama-sama harta kita, bukan harta mereka, bukan harta antum, kata Al-Auza'i kepada penguasa tersebut, dan mereka haram mendapatkan harta tersebut, antum lebih haram lagi. Antum lebih haram lagi. Kenapa? Yang mereka dapatkan 6 haram, tapi setiap satu orang yang mereka dapatkan ngambil harta cuma untuk dirinya sendiri, betul tidak? Tapi kalau antum mengambil harta mereka, berapa banyak harta yang antum ambil? Banyak sekali, betul tidak? Mereka mengambil harta haram untuk diri mereka sendiri, tapi masalahnya banyak. Ini dinasti, keluarga Bani Umayyah kan banyak. Kalau antum merampas harta-harta mereka, berarti antum lebih banyak lagi mengambil harta haram, lebih haram lagi bagi antum. Ya, jawaban cerdas dari Al-Auza'i. Dan ini ditanyakan oleh Abdullah bin Ali dalam konteks harta, akan tetapi wallahu alam apakah dia sadar atau tidak, ini juga terkait dengan kekuasaan. Bukankah kekuasaan juga harta? Betul tidak? Ya, ini kepemilikan. Sama. Kekuasaan ini milik siapa? Ini sama. Ketika kekuasaan tersebut memang halal dimiliki oleh Bani Umayyah, itu haram bagi antum untuk antum rampas. Tapi ketika kekuasaan tersebut haram sebenarnya bagi mereka untuk mereka ambil, ya, maka antum lebih haram lagi juga, lebih sama haramnya, bahkan lebih haram lagi. Kenapa? Karena antum melakukannya dengan cara membunuhi mereka dan seterusnya. Baik. Fa'amara bi fa'ukhrijtu. Maka apa yang terjadi akhirnya? Setelah mendapatkan jawaban yang telak tersebut, Al-Auza'i tidak kemudian bersilat lidah, tidak berusaha memaniskan lisan di hadapan penguasa yang zalim. Ya, ini adalah sesuatu yang berat sekali untuk dilakukan. Biasanya ketika seseorang itu berada di hadapan suatu penguasa yang zalim, penguasa yang diktator, penguasa yang kejam, suka membunuh, apa yang dilakukan? Pasti cari selamat, betul tidak? Kalau kita masih bisa mencari jawaban yang selamat, tidak jujur tapi juga tidak bohong, begitu ya. Lebih baik kita lakukan cara tersebut. Atau bahkan mungkin sebagian orang bahkan melakukan kebohongan untuk menyelamatkan dirinya di hadapan penguasa yang zalim tersebut. Akan tapi kita lihat apa yang dilakukan oleh Al-Auza'i. Al-Auza'i tidak berusaha untuk menjilat penguasa tersebut. Akan tapi yang diucapkan oleh Al-Auza'i adalah murni apa yang memang menjadi hukum dari apa yang ditanyakan oleh penguasa yang zalim tersebut. Ini yang seharusnya dilakukan oleh setiap ulama yang bermuamalah dengan ulil amri. Tidak boleh kemudian menerima fatwa titipan kalau memang fatwa tersebut tidak sesuai dengan syariat. Tapi kalau fatwa tersebut sesuai dengan syariat, dititipin oleh ulil amri, atau fatwakan ini ya, oh harus. Berarti ulil amrinya bagus, betul tidak? Menitipkan fatwa yang memang itu sesuai dengan syariat. Berarti ulil amrinya perhatian dengan syariat, perhatian dengan masyarakat. Ini fatwa yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan ini fatwa yang memang hak dari syariat. Nah, menitipkan fatwa seperti itu adalah al-haq.
Tapi ketika fatwa tersebut adalah fatwa yang menyimpang, kemudian dititipkan, tidak boleh bagi seorang ulama untuk menfatwakan hal tersebut. Demikian pula ketika kita bermuamalah kemudian ditanyakan tentang suatu pendapat, apa sikap antum terkait masalah ini, jangan kemudian melembut-lembutkan atau memanis-maniskan, menjilat penguasa tersebut, tidak boleh. Harus menyampaikan sesuai dengan hukum syar'i yang memang ada di dalam syariat. Bukan berarti kemudian kita tidak menjelaskan dengan hikmah, tidak demikian. Kita lihat Al-Auza'i di sini, beliau menjelaskan dengan hikmah. Ketika masih bisa dijawab dengan hadis, beliau jawab dengan hadis. Ketika beliau ditanya tentang khilafah, itu wasiat kepada kami, beliau jawab dengan suatu argumentasi yang tidak bisa dibantah. Ya, jadi tidak hanya sekedar yakni ngotot-ngototan, bukan kemudian disertai dengan celaan, antum ini begini dicela begitu ya. Atau kemudian malah mengatakan mari kita revolusi dan seterusnya ya, ini dan seterusnya. Tidak demikian yang dilakukan oleh Al-Auza'i. Maka akhirnya apa yang kita bisa dapatkan dari hal ini? Kita lihat ternyata Abdullah bin Ali kemudian fa'amara bi fa ukhrijtu, memerintahkanku untuk yakni memerintahkan pengawalnya untuk mengeluarkan Al-Auza'i dari istana, yakni tidak kemudian dibunuh atau disiksa oleh Abdullah bin Ali. Qala Az-Zahabi berkata, yang mengisahkan kisah ini di kitab beliau Siyar A'lamin Nubala, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah berkata, qad kana Abdullah bin Ali malikan jabbaran. Abdullah bin Ali itu adalah penguasa yang zalim, saffakan lil dima, suka menumpahkan darah, sa'bal miras itu adalah yakni sahibul jald, yakni keras, kejam, itu makna sa'bal miras. Wa ma hadza fal imamul Auza'i yasda'uhu bimurril haqqi kama tara. Akan tapi walaupun Abdullah bin Ali adalah penguasa yang diktator seperti itu, akan tapi kita lihat Al-Imam Al-Auza'i tetap mengucapkan kebenaran walaupun itu pahit. Tetap mengucapkan al-haq walaupun itu pahit. Sebagaimana yang telah kau lihat dari kisah ini. La ka khalqin min ulama isu, tidak seperti ulama su, kata Az-Zahabi. Ada ulama su, ulama yang diantara contohnya sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau tentang syarah hadis Madhib Banjai'an. Di antara ulama su adalah ulama yang menerima fatwa titipan dari penguasa atau menjilat penguasa. Ya. La ka khalqin min ulama isu, tidak seperti ulama su alladzina yuhassinuna lil umara ma yaktahimuna bihi min adz-dzulmi wal asaf. Yaitu ulama su adalah ulama yang berusaha membaguskan apa yang dilakukan oleh seorang umara, seorang ulil amri, seorang amir, seorang penguasa, padahal itu adalah kezaliman. Wa yaklibuna lahum al-batilu haqqan, dan membalikkan batil menjadi hak di hadapan penguasa tersebut. Qatalahumullah, semoga Allah memerangi mereka. Kata Az-Zahabi, au yaskutuna ma'al qudrah ala bayanil haq. Atau ulama su, definisi kedua macam atau kategori kedua kata Az-Zahabi adalah ulama yang diam saja padahal dia mampu untuk mengucapkan al-haq. Diam saja, sekedar diam saja padahal mampu untuk menasihati penguasa. Ini sudah menjadi kategori ulama su. Jadi semakin berilmu seseorang, semakin berat tanggung jawabnya. Sebagaimana semakin besar kekuasaan seseorang, juga semakin besar tanggung jawabnya. Ya. Maka apa yang harus dilakukan oleh ulama terhadap ulil amri? Mengingatkan hak dari rakyat, mengingatkan hak dari warga negara yang dia yang seharusnya dia ayomi, yang dia yakni atur. Yakni dengan kata lain mengingatkan kewajibannya. Sedangkan tugas ulama di hadapan rakyat adalah mengingatkan hak penguasa dari rakyat, yakni mengingatkan kewajiban rakyat terhadap penguasa. Apa kewajiban rakyat terhadap penguasa? As-sam'u wa ta'ah fil ma'ruf, mendengar dan taat dalam perkara yang ma'ruf, walaupun dicambuk punggungnya dan diambil hartanya secara zalim, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Itu bukan alasan untuk kemudian memberontak kepada penguasa yang zalim tersebut.
Itu sabda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sangat disiplin, sangat berusaha untuk mematuhi syariat dalam masalah makan babi halal atau haram? Haram. Maka demikian pula kita juga harus semangat untuk melaksanakan syariat dalam bab ini. Mendengar dan taat walaupun itu penguasa yang zalim. Mendengar dan taat dalam perkara yang ma'ruf, bukan perkara yang maksiat. Kalau seandainya ada penguasa zalim kemudian memerintahkan rakyatnya setiap jam 4 sore antum harus minum khamr misalkan, tidak boleh diikuti karena itu kemaksiatan. Tetapi ketika tidak memerintahkan yang maksiat tapi memerintahkan kepada yang ma'ruf walaupun zalim, maka tidak boleh bagi kita untuk memberontak. Itu tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi ulama di hadapan rakyat mengingatkan kewajiban yang harus dilakukan rakyat terhadap penguasa. Dan ulama di hadapan penguasa mengingatkan kewajiban penguasa terhadap rakyat. Masing-masing ada babnya, masing-masing ada ilmunya. Ya. Itulah mengapa sebagian ulama ketika mereka mengingatkan kewajiban rakyat terhadap penguasa, harus mendengar dan taat kepada penguasa walaupun zalim. Maka kemudian ada sebagian rakyat yang berkata kepada ulama tersebut, emang antum sudah menasihati penguasa tersebut? Antum menasihati kami tidak melihat antum menasihati dia. Ya, antum menasihati kami rakyat untuk mendengar dan taat dalam perkara yang ma'ruf kepada penguasa, tapi ana tidak melihat antum menasihati penguasa tersebut. Maka jawaban para ulama ketika ditanya hal ini, diantaranya misalkan yang kontemporer yang pernah ditanyakan tentang hal ini adalah Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Beliau ditanyakan demikian. Maka jawaban Syekh Al-Utsaimin, apakah ketika ana menasihati penguasa harus lapor antum dulu? Menasihati penguasa adalah dengan diam-diam, adalah dengan empat mata kalau bisa. Lebih private lebih baik. Kenapa? Itu akan lebih mudah untuk diterima oleh penguasa tersebut. Akan tapi kalau misalkan menasihatinya di hadapan orang-orang, maka akan lebih susah. Apalagi ini adalah seorang penguasa. Kita sendiri saja dinasihati di depan publik. Coba bayangkan, gimana kira-kira? Lebih susah bagi kita untuk menerima nasihat tersebut, karena ada perasaan ana dipermalukan ini, ada gengsi, ada ego dan seterusnya, betul tidak? Bagaimana lagi kalau itu penguasa yang memiliki kekuasaan, yang egonya berkali-kali lipat pasti, karena merasa bukan hanya merasa, memang kekuasaannya berkali-kali lipat daripada kita sebagai rakyat biasa, betul tidak? Maka itulah mengapa ini tugas ulama. Dan tentunya kita tidak bisa mengabsen antum ulama, ya alim. Antum kapan menasihati penguasa? Enggak benar, enggak akan mungkin bisa kita mengabsen hal tersebut. Akan tapi ini adalah tugas ulama. Walaupun rakyat biasa tidak melihatnya. Ini tugas ulama. Kalau ulamanya diam, kata Az-Zahabi, ini ulama su. Tugas ulama adalah menasihati penguasa. Tugas penguasa adalah menjalankan kewajibannya kepada rakyat dan kepada negara. Semakin tinggi kekuasaan kita, semakin besar kekuasaan kita, dan semakin tinggi jabatan kita, semakin banyak tanggung jawab yang harus kita emban, yang harus kita laksanakan. Ya. Setiap ada penyimpangan yang ada di masyarakat, penyimpangan akidah, itu tugas ulil amri untuk membereskan hal itu. Setiap ada sunnah Nabi Muhammad SAW, itu tugas ulil amri untuk membantu ulama untuk menghidupkan sunnah tersebut di negeri kekuasaannya. Tugas ulil amri. Kalau tidak melakukannya dosa. Coba bayangkan. Sebagaimana tugas ulama, setiap ada penyimpangan, tugas ulama menyampaikannya. Walaupun ketika menyampaikan suatu yang al-haq, membantah suatu yang menyimpang, pasti ada saja tantangannya, betul tidak? Dibubarkan kajian atau dicela atau diteriaki dan seterusnya. Dan ketika ada sunnah Nabi Muhammad SAW, tugas ulama untuk mengajarkannya kepada masyarakat. Tugas ulama juga berat. Demikian pula tugas ustadz, tugas da'i, tugas syekh, berat. Tugas rakyat taat dan patuh, mendengar dan taat kepada ulil amri dalam perkara yang ma'ruf, dan mendengarkan tuntunan dan ilmu dari para ulama, kemudian mengamalkannya. Setiap orang ada kewajibannya masing-masing. Ya. Dan setiap orang ada
nanti akan dimintai pertanggungjawabannya masing-masing di akhirat. Maka ulil amri akan ditanyakan masalah kekuasaannya nanti di akhirat. Setiap yang Allah perintahkan kepada ulil amri untuk dilaksanakan di negerinya, kalau itu tidak dilaksanakan, itu nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi ada kewajiban ekstra. Selain mereka juga sebagai kepala keluarga di rumahnya, betul tidak? Kita kepala keluarga di rumah kita, mereka juga kepala keluarga di rumah mereka. Mereka punya kewajiban di rumahnya, di keluarganya, tapi juga mereka punya kewajiban ekstra, punya kewajiban di negerinya atau di daerah yang menjadi ranah kekuasaannya. Ini kewajiban ekstra. Semakin tinggi kekuasaan, semakin besar tanggung jawabnya. Sebagaimana ulama, ada ulama yang cuma ngisi di masjid, ada ulama yang menjadi mufti di suatu negeri yang mengurusi fatwa. Wah, ini juga besar sekali tanggung jawabnya. Itu mengapa banyak para ulama tidak mau ketika diminta jadi mufti, ketika diperintahkan jadi mufti oleh khalifah, misalkan zaman dulu. Bukankah sudah kita ceritakan tentang Abu Hanifah yang menolak untuk dijadikan qadhi atau mufti pada zaman itu oleh khalifah pada saat itu? Abu Hanifah menolak, dan banyak para ulama selanjutnya banyak menolak. Kalau masih bisa menolak, kecuali benar-benar dipaksa. Tidak ada kata menolak. Antum harus jadi. Nah, itu terpaksa berarti. Tapi ulama yang rabbani, ulama rabbaniin biasanya akan menolak. Kenapa? Tanggung jawabnya besar. Ngajar saja di masjid itu tanggung jawabnya besar, apalagi ini jadi mufti atau qadhi. Mufti mengurusi fatwa yang akan didengar orang-orang banyak. Qadhi mengurusi keputusan atas perseteruan antara dua orang di pengadilan. Qadhi itu hakim. Ini juga berbahaya, mengurusi masalah harta orang lain, kehormatan orang lain, nyawa orang lain, betul tidak? Apakah ini harus anak putuskan ini dijatuhi hukuman mati atau tidak? Ini nyawa orang, betul tidak? Dan di balik hal itu ada keluarga yang akan ditinggalkan. Tanggung jawabnya besar sekali. Makanya para ulama juga tidak mau. Biasanya ulama rabbaniyun tidak mau untuk memiliki atau mengambil tanggung jawab tersebut sebagai mufti atau bahkan sebagai qadhi. Kecuali benar-benar terpaksa, tidak ada lagi. Bisa jadi menjadi fardu ain bagi beliau. Nggak ada lagi yang mampu. Cuma orang ini, cuma ulama ini bisa jadi fardu ain. Kalau pada saat kondisi itu nggak boleh, tidak ada kata untuk mundur, karena itu fardu ain dari syariat. Jadi memang mau tidak mau kita harus mengambil tanggung jawab tersebut sembari meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya tidak kalah menariknya. Di riwayat berikutnya ini insyaallah kita akan membahas bahwa bagaimana yakni seorang penguasa walaupun dia sudah jadi penguasa tidak bisa serta-merta mengubah dengan mudah apa yang ada di kondisi di negerinya, harus selalu minta pertolongan Allah. Demikian bisa Anda sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.